Apa tantangan terbesar yang Mbak Asifa hadapi selama ini? Tantangan terbesar yang pernah saya hadapi tentunya banyak sekali Pak Muji. Salah satunya handphone. Jadi setiap kali ingin mengerjakan tugas Iya, kayak iya. harus cepet-cepet ngerjain biar Oh bisa iya. megang HP gitu. Terus ya menurut saya itu termasuk dampak dan tantangan terbesar dari pembelajaran menggunakan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan anak-anakku semuanya. Marhaban ya Ramadan. Acara 30 hari Ramadan bersama SD Mutukali Sukses by Karakter. Saya bersama Mbak Asifa, alumni dari SD Muhammadiyah 1 Malang. Mbak Asifa ini adalah siswi berprestasi ketika duduk di SD Muhammadiyah 1 Malang. Baik, halo Mbak Asifa. Halo. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you today? I'm fine, thank Oke, you. alhamdulillah. Mbak Asifa, di beberapa adik-adik Mbak Asifa yang sekarang yang duduk di kelas 1 sampai kelas 6 ini banyak berbincangan bahwa bagaimana sih caranya belajar dengan baik. Ataupun selain itu pertanyaan itu akan muncul bahwa bagaimana sih caranya kita menjadi pede ketika naik di atas panggung seperti itu, ketika menghadapi sebuah perlombaan. Itu yang setiap tahun akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akan tapi sebelum masuk ke jawaban Mbak Asifa, saya akan menanyakan beberapa cuplikan historinya prestasi yang sudah dicapai oleh Mbak Asifa, yang sudah diraih oleh di SD Muhammadiyah 1 Malang. Silakan menyaksikan. Wow, luar biasa ya. Setelah menyaksikan beberapa detik video-video tayangan yang sudah diraih oleh Mbak Asifa ini tadi, luar biasa sekali. Sehingga kita akan termotivasi bahwa kita sebagai orang tua pun ingin sekali bagaimana caranya anak-anak kita menjadi anak yang berprestasi. Seperti itu ya Mbak Asifa ya. Jadi kita sebagai bapak ibu guru pastinya sangat bangga sekali ketika melihat anak-anak kita itu sangat berprestasi. Baik, akan tapi sebelum melanjutkan ke sesi pertanyaan dan anak-anak semuanya, kami kan memiliki beberapa sosial media, di mana sosial media ini tempat ajang prestasi ataupun sebuah informasi-informasi penting dari SD Mutukali. Akan tapi jangan terlalu panik karena saya akan membantu untuk membukakan Instagram. Di sini SD Muhammadiyah 1 Malang saya bukakan. Ini ada beberapa adik-adik yang sekarang masih duduk di kelas 6, di kelas 5 sudah menempuh beberapa juara di sini. Akan tapi untuk Mbak Asifa ini sudah lama. Ya, ini sudah menemukan ikut lomba duta cilik. Begitu juga tahfidz. Sangat luar biasa sekali. Maka dari itu kesempatan kali ini ada tanya jawab pengalaman-pengalaman Mbak Asifa, bagaimana sih caranya untuk belajar dengan baik seperti itu, ataupun menjadi anak yang pede ketika menghadapi sebuah perlombaan seperti itu di atas panggung. Langsung saja ya Mbak Asifa ya. Iya, sudah lama nggak berjumpa ini, makanya kesempatan ini kita manfaatkan dengan baik. Yang pertama, menurut Mbak Asifa, kebanyakan teman-teman ini tidak tahu cara belajar dengan baik. Menurut Mbak Asifa bagaimana? Sebenarnya kuncinya itu cuma ada dua Pak Mujib. Ya. Yang pertama bisa mengatur waktu dan giat belajar. Jadi kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, pastinya kita akan menjadi disiplin diri dan juga disiplin waktu. Oh iya. Jadi itu kunci utamanya belajar ya. Iya benar. Selain kita diawali untuk berdoa, sholat, berbakti kepada orang tua, berbakti ke bapak ibu guru, selain itu ya,
Maka dari itu kunci utamanya belajar itu ya itu tadi ya, mengatur waktu sebaik mungkin dan giat belajar. Baik Mbak Asifa, terima kasih atas jawabannya. Maka dari itu mohon para pemirsa untuk betul-betul mendengarkan dan saling memakai mana yang sekiranya harus kita pakai. Yang kedua lanjutannya yaitu apa tantangan terbesar yang Mbak Asifa hadapi selama ini? Tantangan terbesar yang pernah saya hadapi tentunya banyak sekali Pak Muji. Salah satunya handphone. Jadi setiap kali ingin mengerjakan tugas kayak harus cepet-cepet ngerjain biar bisa megang HP gitu. Terus ya menurut saya itu termasuk dampak dan tantangan terbesar dari pembelajaran menggunakan HP. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu antara bermain HP dan bagi waktu untuk belajar. Itu ya yang membuat tantangan besar menurut pandangan Mbak Asifa itu bagaimana caranya kita memanfaatkan betul-betul memakai handphone itu ya. Iya benar banget. Maka dari itu siapa yang bisa memanfaatkan dengan baik handphone ini pasti bermanfaat bagi dirinya sendiri tadi. Itu adalah salah satu contoh tantangan terbesar. Tapi katanya Mbak Asifa tadi kan sangat banyak sekali tantangan itu memang dari segi cara belajar, baik segi teman ya, biasanya itu akan tantangan juga bagi kita. Akan tapi semua dikembalikan pada diri kita sendiri ya. Iya betul, aslinya awalnya gitu. Maka dari itu kita betul-betul mengatur waktu sebaik mungkin, ya, betul ya Mbak Siva ya. Benar. Mengatur waktu dan ditata untuk niatan diri kita untuk belajar. Iya. Jadi pertanyaan tadi Mbak Siva ya, tadi kan yang pertama menurut pandangan Mbak Asifa sendiri. Yang kedua tadi tantangan terbesar. Tapi yang ketiga ini cukup menarik juga sih. Untuk pesan atau nasihat apa sih sekiranya yang perlu disampaikan kepada teman-teman? Ya, jadi pesan untuk teman-teman semua harus yakin bahwa kita semua ini memiliki ilmu dan belajar berani menghadapi sesuatu. Gitu Pak Mujib. Iya. Jadi harus. Iya. Ini nasihat dari Mbak Asifa. Pertanyaan yang keempat, siapa pendukung yang terbesar dalam meningkatkan proses belajar menurut Mbak Asifa? Pastinya bimbingan dari guru-guru dan juga orang tua yang selalu memberi support kepada Ashifa, serta teman-teman yang selalu memberi semangat juga kepada Ashifa. Oh iya, gitu, betul. Itu salah satu contoh pendukung ya terbesar dalam belajar. Memang hal utamanya memang kita yang paling utama memang belajar dari beberapa bahan media belajar seperti itu. Tapi itu sebagai salah satu pendukung terbesar yaitu orang tua guru dan juga begitu juga teman. Oh iya, itu yang lebih penting. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, apa yang memotivasi Mbak Asifa untuk menjadi siswa berprestasi? Sebenarnya motivasinya dari diri saya sendiri ya Pak Mujib, karena saya ingin banggakan kedua orang tua saya dan juga membahagiakan mereka serta bisa membawa nama baik sekolah gitu. Para pemirsa dan anak-anakku semuanya, bahwa misi utamanya Mbak Asifa adalah ingin membanggakan orang tua. Itu yang terpenting. Kadang kita itu Mbak Asifa lalai, kita sebagai siswa itu di sekolah itu sudah lalai orang tua kadang, sehingga tujuan utama ke sekolah itu ingin bermain dan bertemu dengan teman, sudah belajarnya sudah hilang. Nah itu yang sering terjadi. Padahal untuk Bapak Ibu guru pun kadang sudah mengingatkan berkali-kali bahwa apa sih tujuan kalian di sekolah seperti itu. Nah ini adalah sebagai motivasi kita juga untuk misi utama belajar itu membanggakan orang tua. Selain itu juga memang kita mencari ilmu tujuan utama, akan tapi yang membuat kita termotivasi untuk belajar itu yang paling utama. Sekarang Mbak Siva ini yang terakhir. Sekarang apa sih contoh kesalahan atau sebuah kegagalan yang membuat Mbak Asifa selama mulai duduk di SD sampai sekarang ini yang sudah dialami? Apa?
Saya dulu pernah gagal dalam melakukan sebuah tes ujian. Nah, dari situ saya bisa memperbaiki, tahu kelemahan saya di bidang apa. Oh, ternyata kelemahan saya di bidang matematika. Nah, dari situ saya bisa memperbaiki dengan banyak melakukan latihan-latihan soal. Pokoknya untuk teman-teman semua jangan mudah menyerah, tetap semangat terus dan selalu berikhtiar untuk berdoa kepada Allah. Aslinya bukan kegagalan ya, mungkin perlu perjuangan lagi ya, mencoba lagi. Tapi nggak apa-apa, itu namanya sebuah kegagalan kecil seperti itu ya Mbak Siva ya. Sehingga bukan berarti kita tidak bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan ya. Itu bukan berarti kita gagal, akan tapi kita perlu mencoba lagi katanya Mbak Siva. Jadi pesan dari Mbak Siva tadi bahwa apa? Tidak boleh pantang menyerah. Kita mencoba. Setelah mencoba sudah terbiasa, setelah menjadi terbiasa apa? Luar biasa nanti ya, seperti itu. Sehingga tanpa menyerah, mencoba terus seperti yang sudah dialami oleh Mbak Siva tadi. Ya, buat pemirsa dan anak-anakku semuanya, percakapan kami ini adalah sebagai motivasi kita untuk lebih ke depannya lagi nanti agar belajar kita itu lebih giat. Harapan kami seperti itu ya Mas ya. Sehingga pesannya adalah kita belajar dengan baik. Yang utama adalah harus bisa mengatur waktu. Mengatur waktu ya Mbak Siva ya. Iya. Selain mengatur waktu, kita harus menata diri kita untuk giat belajar atau niat belajar itu. Maka dari itu mudah-mudahan perbincangan kami ini bisa bermanfaat bagi pemirsa dan adik-adikku semuanya yang sedang menyaksikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dengan acara 30 hari Ramadan bersama SD Mutu Kawi Success by Karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.